Halo, salam jumpa mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada. Kita bertemu pada kali ini di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan tema Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada akhir-akhir ini telah mengubah proses bisnis dan melahirkan model bisnis yang baru. Salah satu bentuk teknologi digital yang saat ini banyak diimplementasikan di industri jasa keuangan adalah Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI ini memberikan keuntungan bagi IJK antara lain dalam hal efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Ada beberapa keuntungan yang dapat dinikmati IJK antara lain yaitu meminimalkan biaya operasional sehingga produk dan layanan yang diberikan semakin terjangkau. Lalu selain itu juga ini bisa meningkatkan efektivitas penyaringan dan pemantauan pelanggan melalui Know Your Customer berbasis AI. Dan pemasaran produk ataupun jasa juga akan lebih mudah mencapai target dan kebutuhan pelanggan. Nah, dalam waktu ini OJK telah meluncurkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 guna mengakselerasikan transformasi digital dengan mendorong industri jasa keuangan lebih adaptif dan inovatif dengan mengoptimalkan teknologi seperti blockchain, cloud computing, dan AI itu sendiri. Namun di balik sederet keuntungan dan manfaat yang diberikan oleh Artificial Intelligence tersebut atau AI, terdapat pula potensi kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi ini. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh The Alan Turing Institute tahun 2021, ini menyebutkan ada setidaknya 5 potensi kerugian yang dapat ditimbulkan apabila teknologi AI ini tidak dimanfaatkan dengan tepat. Nah, yang pertama, ini adalah berdampak pada performa sistem yang kurang baik, dapat berisiko terhadap penilaian profil risiko pelanggan dan penentuan harga diferensialnya. Dan dampak kedua adalah kelemahan sistem berdampak pada pencegahan kejahatan finansial yang tidak efektif. Lalu yang ketiga, potensi kolusi terhadap sistem perdagangan surat berharga. Lalu juga dampak keempat ini adalah dalam hal terdapat kelemahan pada kualitas data, maka dapat berpotensi pada kegagalan dalam memprediksi dan mencegah dampak pasar yang bermasalah. Nah, adapun dampak kelima ini adalah potensi peningkatan risiko keamanan cyber. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu adanya pemahaman dan diskusi lebih lanjut dengan para narasumber yang berkaitan dengan artificial technology. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada era saat ini ya, di mana di Europe itu sedang menggalakkan industri 4.0.2, lalu juga di Cina sedang menggalakkan Made in China 2025, lalu di Asia ada program Smart Cities, di Jepang itu ada Society 5.0, lalu di North America itu sedang ada Industrial Internet ya, di mana semua bagian dunia ini sedang menggalakkan digital transformation. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai akademisi ini wajib kita mempelajari mengenai digital transformation yang berupa artificial technology yang kaitannya dengan jasa keuangan. Nah, di dalam artificial intelligence ini ya, ini kita disajikan kecerdasan buatan.
Apa itu kecerdasan buatan? Jadi kecerdasan buatan itu adalah sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, oleh karena itu, teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Adapun proses yang terjadi dalam artificial intelligence ini mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Nah, ini proses serupa dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Sangat cerdas ya, dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Nah, contoh dari artificial intelligence itu sendiri ya di dalam our life, dampak lingkungan kita ya. Ini yang pertama, kita pasti sudah merasakan semua. Contoh misalkan di dalam sosmed platform atau di dalam sosial media ya, yang pasti Anda semua sudah menikmatinya ya. Nah, di sini sudah banyak sekali diterapkan artificial intelligence ya. Lalu juga di e-commerce. E-commerce pun sudah hampir semua e-commerce ini sudah mengadaptasi artificial intelligence. Lalu juga dalam hal smart home ya, di mana sekarang sudah digalakan rumah pintar ya yang berbasis artificial intelligence juga. Lalu juga ada banking and finance sector ya, seperti yang kita ketahui bahwa jasa keuangan kita juga sudah hampir menggunakan artificial intelligence, dan nanti kita akan bahas lebih khusus. Lalu contoh dari artificial intelligence itu sendiri salah satunya adalah navigation. Nah, pasti di antara kalian sudah sering sekali dan sangat familiar terhadap penggunaan navigation ini. Karena navigation ini sangat membantu sekali para supir atau kita orang yang kurang paham dengan jalan ini bisa terbantu. Lalu berikutnya adalah smartphone. Nah, ini adalah hal yang pasti sangat common dan pasti semua orang memiliki smartphone, di mana seperti yang kita rasakan bahwa smartphone saat ini itu sudah luar biasa canggih dan sangat pintar ya. Nah, ini dikarenakan smartphone ini mengadaptasi penggunaan artificial intelligence. Lalu juga ada security and surveillance ya. Yang artinya di sini hampir semua aspek bidang di kehidupan kita ini terdampak oleh artificial intelligence. Lalu berikutnya adalah kalau kita lihat ya, kalau pernah kalian menonton drama Korea ya, di mana di situ ada sebuah drama Korea yang menceritakan tentang smart car. Artinya mobil itu tidak ada supirnya atau disebut dengan autopilot ya. Jadi mobil yang dikendarai tanpa supir. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan artificial intelligence. Nah, seberapa canggih kehidupan dari artificial intelligence itu sendiri ini sangat luar biasa ya. Nah, untuk itu AI ini sangat membantu industri jasa keuangan dalam menstreamlinekan proses operasional, kontrol, dan monitoring, serta mencegah industri jasa keuangan terpapar resiko dari sisi compliance maupun finansial. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat bagus sekali dampaknya terhadap industri jasa keuangan. Lalu apa sih pentingnya artificial intelligence ini dalam industri jasa keuangan? Ini bisa kita rasakan saat ini. Bagaimana proses dari jasa keuangan ini semakin simple dan semakin mudah ya. Salah satunya adalah proses know your customer. Nah, ini adalah sebuah proses dalam upaya mencegah penyalahgunaan identitas dalam transaksi.
Nah, dengan penggunaan tadi ya artificial intelligence ini ya, ini kita bisa mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Karena di dalam mekanisme perbankan itu kita menggunakan artificial intelligence yang sudah di-input bagaimana cara-cara dan mekanisme untuk mencegah pencucian uang dan terorisme. Lalu yang berikutnya adalah risk management dalam transaksi. Nah, dalam hal ini AI ini membuat pencegahan terhadap transaksi anomali yang tidak dilakukan oleh nasabah dan pencegahan terhadap transaksi anomali yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Nah, dengan artificial intelligence ini otomatis ini sangat membantu kinerja dari manusia ya, yang menjalankan itu ya, karena dengan menginput data-data, mekanisme, sistem ini bisa bermanfaat di dalam mencegah transaksi yang berkaitan dengan resiko manajemen dalam bertransaksi. Nah, lalu dampak yang berikutnya adalah proses pemberian kredit kepada nasabah. Ya, jadi pada saat penentuan kredit atau scoring kepada nasabah, ya, artificial intelligence ini sangat berperan penting. Artinya dengan data-data yang diinput ke dalam artificial intelligence ini ya, maka si mesin artificial intelligence ini bisa menentukan ya, bisa menganalisa, lalu bisa memberikan scoring terhadap kredit nasabah. Jadi tidak perlu lagi sekarang manusia atau SDM itu melakukan scoring ya atau analisis nasabah. Cukup kita menggunakan AI. Lalu berikutnya adalah pemberian limit kredit kepada nasabah berdasarkan machine learning. Nah, dengan adanya machine learning yang berbasis pada artificial intelligence, maka kita lebih mudah lagi dalam upaya untuk memberi limit ya kredit terhadap calon nasabah. Lalu yang berikutnya adalah mencegah adanya gagal bayar dalam kredit. Nah, ini kita setting dan kita buat sedemikian rupa agar artificial intelligence ini bermanfaat di dalam jasa keuangan. Nah, selain itu ya tadi seperti yang kita pelajari di awal ya, ada namanya proses know your customer. Ya, ini adalah pemastian data yang diinput nasabah baik secara manual maupun online sesuai dengan data di Dukcapil ya, validitas data melalui matching antara data yang diinput di back office system berdasarkan juga dengan data Dukcapil. Jadi dengan proses know your customer ini si mesin itu otomatis melakukan validitas ya, atau menyamakan data nih dari data yang diinput oleh nasabah dengan data yang terdapat di back office Dukcapil. Lalu berikutnya adalah proses know your customer ini salah satunya adalah memverifikasi kesamaan foto yang diambil secara live dengan foto di Dukcapil. Verifikasi menggunakan AI antara foto yang diambil live yang dilempar ke back office dan data Dukcapil ya. Jadi biasanya pada saat seorang nasabah itu melakukan transaksi ya yang berbasis online terutama, dia akan diminta untuk mengambil foto ya atau tag picture. Nah, di situ nanti akan diverifikasi oleh artificial intelligence itu, di mana antara data yang difoto tadi akan disinkronkan, diverifikasi terhadap data live atau data yang dikumpulkan di Dukcapil ya. Lalu berikutnya adalah pemastian nasabah ya. Jadi pemastian nasabah tidak terlibat kasus APU, PPY validitas data ya, melalui matching antara data yang diinput di back office system dan berdasarkan word check system atau sistem screening ya. Nah, ini bisa kita lihat apakah si calon nasabah ini mengalami permasalahan di luar sebelum masuk ke dalam lembaga kita atau tidak. Misalkan apakah nasabah tersebut
mengalami blacklist atau BI checkingnya tidak bagus, itu bisa dipastikan oleh mesin proses know your customer itu. Jadi kalau dulu ya sebelum 15 tahun yang lalu, sebelum ada artificial intelligence, itu biasanya untuk mengecek BI checking seorang nasabah itu diinput manual oleh SDM. Nah, untuk saat ini itu tidak perlu. Jadi pada saat nasabah itu mencantumkan data-data, menginput data secara online ataupun secara langsung, itu langsung diolah oleh mesin artificial intelligence itu untuk mengetahui screening atau sejarah atau histori keuangan di lembaga lain. Jadi apakah bagus atau tidak. Jika memang bermasalah, otomatis ini akan menjadi warning bagi lembaga keuangan tersebut, apakah menerima customer atau nasabah tersebut atau tidak. Nah, selain itu kita juga akan terbantu sekali dengan mesin artificial intelligence ini berkaitan dengan proses pemberian kredit terhadap nasabah. Tadi yang saya jelaskan bahwa dalam artificial intelligence itu terdapat namanya machine learning, ya. Apa itu machine learning? Machine learning itu adalah suatu mesin yang diinput, didesain untuk mempelajari behavior nasabah berdasarkan mutasi, rekening di bank, penggunaan kartu kredit, SLIK, ataupun behavior di online e-commerce maupun penggunaan pinjaman online untuk saat ini. Ya, jadi sekarang tuh sedang banyak marak-maraknya adalah pinjaman online. Nah, dengan menggunakan machine learning ini itu akan terdeteksi apakah nasabah tersebut bagus atau tidak. Akhirnya ini akan berdampak terhadap penentuan kredit scoring dan limit kredit di perbankan. Nah, yang ketiga ini ada fungsi yang sangat penting sekali, yaitu risk management dalam transaksi. Ini adalah kaitannya dengan penggunaan alert, ya, peringatan ketika mutasi rekening terjadi perubahan tiba-tiba untuk dilakukan reassessment dan monitoring khusus sebelum terjadi default pada transaksi, ya. Nah, biasanya pada saat terjadi penarikan dana yang tidak wajar, nah mesin dari artificial intelligence itu akan mengolah data lalu juga menganalisis ada apa nih, ya, apa risiko yang akan terjadi, apakah benar yang mengambil ini adalah si yang punya rekening atau tidak. Oleh karena itu biasanya mesin ini akan segera memberikan peringatan atau warning atau pertanyaan terhadap nasabah tersebut, apakah benar transaksi yang terjadi itu adalah benar-benar dilakukan oleh si pemilik rekening tersebut. Nah, itu adalah salah satu fungsi risk management dalam transaksi, dan ini dilakukan oleh artificial intelligence. Baik ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Salam hangat, sampai jumpa.